Hello, welcome to my channel. Today we will discuss English material for grade 9. We will talk about narrative text. What is narrative text? We will talk about the definitions, the social functions, the generic structure, and language features of narrative text. Oke, kalau kita melihat gambar yang ada di dalam video ini, kita akan lihat gambar-gambar binatang. Nah, narrative text salah satunya adalah fable. Fable itu adalah cerita binatang. Jadi kita bisa membayangkan seperti apakah narrative text itu. Oke, we will go to the definition of narrative text. Narrative text is a story with complication or problematic events and it tries to find resolution to solve the problems. Jadi, teks naratif itu adalah sebuah kisah atau cerita dengan komplikasi. Dengan komplikasi itu dengan permasalahan-permasalahan atau peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan, dan akhirnya di dalam cerita itu akan juga disebutkan tentang penyelesaiannya atau resolusinya untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Jadi kalau dilihat dari definisi dari narrative text, kita bisa membayangkan, kalau saya bertemu dengan sebuah kisah atau cerita yang di dalamnya saya menemukan persoalan-persoalan atau permasalahan, dan akhirnya di dalam cerita itu juga menyajikan penyelesaian dari persoalan itu adalah narrative text. Some example of narrative text are fable atau cerita binatang, legend atau legenda atau sejarah, fairy tale or folk tale, ya dongeng atau cerita rakyat. Nah, kalau kita melihat contoh-contohnya, kita bisa membayangkan what is narrative text. And we go to the second part, the social function of narrative text. The social function of narrative text, the purpose of narrative text is to entertain the readers with the story. Jadi tujuan dari narrative text ini adalah untuk entertain the readers, menghibur pembacanya. We can replace the word entertain with amuse or console. Jadi intinya entertain, amuse, or console itu artinya menghibur. The second one, jadi the second purpose of narrative text is to educate or to teach the readers with the moral value of the story. Jadi mendidik pembacanya dengan nilai-nilai moral yang ada di dalam cerita itu. Okay, we go to the next, the generic structure of narrative text. There are 3 or 4 parts of narrative text. The first one is orientation. Nah, di dalam narrative text kita akan ketemu dengan orientation. What is orientation? Orientation sets the scene where and when the story happen and introduce the participants of the story. Jadi pada bagian awal dia akan ada orientasi yang mengungkapkan kapan dan di mana cerita itu, serta memperkenalkan siapa saja yang terlibat dalam cerita itu. The second one is complication. Complications tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax. Jadi mengungkapkan permulaan permasalahan atau persoalan yang mengarah pada krisis sampai pada puncak krisis atau climax. Resolution. The third one is resolution. Resolution is when the problem is resolved, either happy or sad ending, it is resolution. Jadi resolusi itu adalah ketika dalam cerita itu masalah terselesaikan, baik akhirnya bahagia atau sedih, maka itu disebut sebagai resolution. And the last one is coda or reorientation. Coda or reorientation, this is a closing remark
the story and it is optional. Jadi coda orientation ini adalah petikan akhir cerita dan tidak selalu ada. Jadi merupakan bagian yang tidak harus, tidak wajib di dalam teks naratif. Biasanya berisi nilai moral, nasihat, atau pengajaran dari penulis, atau penulis menyebutkan apa yang harus dipelajari oleh pembaca dari cerita itu, misalkan seperti itu. Oke, we go to language features, ya. Jadi ciri kebahasaan dari narrative text. The characteristic or language feature of narrative text are indicated by the use of. Jadi biasanya di dalam cerita atau di dalam narrative text kita akan menjumpai penggunaan past tense, ya. Kata-kata kerja yang ada di dalam narrative text itu adalah dalam bentuk past tense. Jadi kita akan ketemu dengan kata kerja kedua, killed, drunk, ate, came, was, and were, ya. And the second one we will find the use of adverb of time. Jadi biasanya pada awalnya kita akan ketemu once upon a time, many years ago, once, ya, kadang-kadang seperti itu. Itu merupakan kata-kata yang dipakai di dalam narrative text. The third one is time conjunction. Jadi kita akan ketemu dengan when, then, suddenly, ya. Jadi ketika atau kemudian, suddenly, tiba-tiba, etc. The fourth part is action verb. Karena berkaitan dengan kisah atau cerita, maka kita akan ketemu dengan kata-kata kerja action. Misalnya ada kata killed, grab, merebut, killed, membunuh, walk, berjalan, wander, itu mengembara, dan sebagainya. And the last part is narrative text is marked by some direct speech in the text. Jadi biasanya di dalamnya ada beberapa kalimat langsung yang ditemui di dalam narrative text. Okay, we go to the next an example of narrative text. Misalkan kita ada sebuah kisah, ada the rabbit and the turtle. Ya, one day a rabbit was posting about how fast he could run. He was laughing at the turtle for being so slow. Jadi ini cerita tentang kelinci sama kura-kura. Ya, mungkin pernah dengar cerita itu, ya. Kemudian much to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. Jadi bisa diperhatikan dia kata challenge pakai ed, ya. Yang sangat mengherankan adalah si kura-kura ini menantang kelinci. The rabbit thought it was a good joke and accepted the challenge. Jadi kelinci merasa bahwa itu adalah sebuah lelucon yang bagus dan kemudian dia menerima tantangan itu. Nah, dalam hal ini fox, ya, itu serigala, menjadi wasitnya. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle just like everyone. Jadi mendahului si kura-kura seperti yang dipikirkan orang. Ya, ini, ya. Kemudian the rabbit got the halfway point and could not see the turtle anywhere. Dia sampai di tengah jalan dan kelinci sampai tengah jalan dan kemudian nggak bisa lihat si kura-kura yang tertinggal jauh di belakang. Was hot and tired and decided to stop and take short nap. Ya, dia memandang kura-kura itu tidak dipandang sebelah mata, jadi akhirnya dia kemudian di tengah-tengah berhenti dulu, istirahat, ya. Kemudian dia tidur. All this time the turtle kept walking step by step, ya. Jadi di sepanjang jalan si kura-kura itu langkah demi langkah dia terus, ya. Nah, dia tidak pernah berhenti betapapun panas dan lelahnya dia, ya. Dia terus berjalan. However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. Jadi, namun demikian, ya, bagian akhir ternyata si kelinci ini ketiduran, ya, lebih lama daripada yang dia bayangkan. Dia bangun, dia tidak menemukan kura-kura dimanapun. Dia kemudian akhirnya berlari cepat-cepat sampai ke garis finish, tapi ternyata si kura-kura sudah sampai ke sana. Nah, dalam cerita itu kita bisa menemukan bahwa di bagian awal ketika dia bercerita tentang siapa yang terlibat, kura-kura dan kelinci, maka ini adalah orientation.
kemudian permasalahan muncul di dalam itu, dan kemudian sampai kepada klimaks. Ini di bagian ini ya, paragraf kedua dan ketiga. Nah, itu dinamakan complication ya. Kemudian di bagian akhir, ketika cerita itu berakhir, ternyata akhirnya si kelinci dikalahkan oleh kura-kura yang lamban, itu dinamakan resolution. There is no coda here ya, tidak ada coda di sini karena tidak ada ungkapan dari penulis atau sebuah moral value yang diungkapkan oleh penulis ya. Jadi dalam hal ini cuma ada 3, orientation, complication, and resolution. Oke. Biasanya saya memberikan latihan berkaitan dengan materi yang saya berikan, tapi dalam hal ini saya menganjurkan kalian untuk nanti melihat link video yang saya berikan di deskripsi video ini. Kalian bisa melihat latihan itu di dalam bagian lain dalam video saya yang khusus berbicara tentang bagaimana menjawab pertanyaan berkaitan dengan narrative text. Okay, I think the video is enough. Thank you very much for your attention. See you in my next video.